Anggota Parlemen Eropa telah mengancam akan mengakhiri subsidi untuk produksi biofuel dari minyak sawit pada tahun 2021 karena deforestasi berbahaya bagi iklim global, ungkap media China 163.com pada tanggal 16 Mei tahun 2022. Ditolak dan mengalami kelangkaan minyak sawit dalam negeri membuat Indonesia menghentikan sementara ekspor CPO untuk memenuhi kebutuhan warganya terlebih dahulu. Padahal Rusia masih membutuhkan minyak sawit Indonesia untuk beragam keperluan. Tapi di Rusia, aditif ini digunakan untuk membuat mentega yang bisa dimakan yang dijual di supermarket, murah dan enak, ungkapnya. Malaysia coba memanfaatkan ini dengan mengekspor langsung minyak sawitnya dengan harapan barter SU-35. Menariknya, dengan pecahnya perang kelapa sawit Euro-Indonesia, Rusia juga dilempar ke dalam kekacauan. Pada saat itu, dilaporkan bahwa militer Malaysia telah menggunakan minyak sawit untuk barter SU-35 dan SU-57. Larangan Eropa terhadap biofuel minyak sawit dan Rusia selalu siap membantu membeli minyak sawit Malaysia dalam jumlah besar. 90% minyak sawit Rusia berasal dari Indonesia, dan juga berencana mengimpornya sesuai kebutuhan Malaysia, ungkapnya. Indonesia masih terbayang kegagalan membeli SU-35 dari Rusia. Kegagalan Indonesia membeli SU-35 sampai diberitakan media luar negeri. Bahkan media Rusia memberitakan kegagalan Indonesia membeli SU-35, sebab Rusia rupanya mengharapkan kesepakatan SU-35 dengan Indonesia jalan. Dengan adanya kesepakatan SU-35, Rusia berharap akan menancapkan kembali pasar jet tempur. Kejayaan tahun 1960-an itulah yang ingin diulang Rusia dengan penjualan SU-35 ke Indonesia. Rusia dan Indonesia sebetulnya sudah sepakat dengan skema imbal dagang untuk membeli SU-35. Bahkan Indonesia sudah menyiapkan bermacam komoditas ekspor untuk ditukar dengan SU-35 Rusia. Pengamat militer Rusia, Ruslan Pukhov mengakui bila Indonesia cerdik bisa menawar SU-35 menggunakan karet mentah dan komoditas ekspor lainnya. Di satu sisi, Indonesia memang kesulitan keuangan. Namun Pukhov menyayangkan kesepakatan SU-35 Indonesia gagal. Jika ternyata mereka dapat membelinya sebagai tambahan F-15 Eagle II, ini akan menjadi bukti 100% bahwa Indonesia menyerah begitu saja pada tekanan AS, terangnya. Amerika Serikat memang keras melarang Indonesia memiliki SU-35. Mereka ingin Indonesia membeli alutsista darinya. AS juga berkeinginan menghabisi pasaran alutsista Rusia di dunia. Seperti diketahui jika dagangan utama AS cuma perangkat militer. Dari A sampai Z, AS ingin dunia cuma memakai alutsista buatannya. Maka dari itu dirancanglah sanksi CAATSA untuk memuluskan niatnya. Indonesia akan dijatuhi sanksi CAATSA bila nekat membeli SU-35. Indonesia jelas tak mau dijatuhi sanksi ini karena memang merugikan dari sisi ekonomi. Sebelum adanya ancaman sanksi ini, Rusia sebetulnya sudah melakukan berbagai langkah antisipasi. Kepala FSMTC Rusia yang mengurusi penjualan SU-35 ke Indonesia, Dmitry Sugayev, mengakui bila tekanan AS kepada negaranya cukup besar. Meskipun ada upaya terang-terangan dan kasar oleh Amerika Serikat untuk melanggar hak kedaulatan negara-negara merdeka untuk memastikan keamanan mereka sendiri, sistem kerjasama militer teknis kami beroperasi dengan efisiensi tinggi. Rusia sendiri jengkel bukan main melihat dagangannya kena serobot AS. Moskow menganggap pelarangan penjualan SU-35 merupakan bisnis tak etis yang tengah dijalankan oleh AS. Apalagi SU-35 ialah dagangan utama Rusia saat ini dibanding jet tempur lainnya.
Rusia menuding AS takut F-35 menjadi tak laku bila Su-35 dibiarkan lenggang kangkung di pasaran. Faktanya adalah bahwa F-35 memiliki lebih banyak kekurangan, sudah 966. Ya, jumlah masalah besar dan kecil dari pesawat ini disebutkan dalam laporan resmi Kamar Akun AS, Kantor Akuntabilitas Pemerintah, dengan nomor GAO 18-321, yaitu, bukan propaganda Rusia atau China, tetapi departemennya sendiri, jelas media Rusia KP.RU pada tanggal 11 Maret tahun 2022. Apalagi AS kesal melihat negara di dunia mengantre membeli Su-35. China, Indonesia, Mesir, Malaysia, dan negara-negara lain berbondong-bondong mengantre untuknya. Inilah yang membuat orang Amerika kesal. Mereka dengan kurang ajar, memutar tangan pembeli potensial Su-35, Indonesia dan mengancam mereka dengan sanksi.